Bapak Ibu nggak salah memondokkan anaknya ke sini. Karena tadi sudah ditandai kita bukan cuman sholawat, tapi kita juga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hati-hati sekarang memasukkan anak ke pondok. Hati-hati masukkan anak ke rumah tahfiz. Karena di Lampung nggak banyak tapi ada gitu. Di Lampung ada rumah tahfiz, ada pondok pesantren yang anaknya nyantri nyanyi lagu Indonesia Raya haram, hormat bendera haram, Pancasila dikatakannya togut, negara kesatuan Republik Indonesia dikatakannya negara kafir. Dia ingin memberontak kepada negara. Jangankan itu Bapak Ibu, pulang ke rumah cium tangan orang tua haram. Hati-hati. Enak menceramahi orang yang belum terpapar. Kalau menceramahi orang yang sudah terpapar, bahaya. Tanggal 26 Oktober saya ceramah di Metro sama kelompok yang kayak gitu. Lari dia dari belakang pengen mukul saya. Ya saya duduk aja di kursi sambil ceramah. Ya kalau saya kabur pengecut namanya. 10 langkah lagi mau sampai ke saya langsung disikap lehernya. Kan pengawal banyak Pak soalnya, langsung disikat lehernya. Artinya Bapak Ibu, kalau orang yang sudah rusak otaknya, rusak keyakinannya, susah diceramahi. Ya kalau udah kayak gitu mah densus urusannya Pak. Kalau urusan kiai, ustadz ini ngajar. Makanya Bapak Ibu hati-hati dengan konten-konten keagamaan yang mengajak kita ini melawan negara. Hati-hati. Saya ingin ingatkan di awal seperti peringatan beliau tadi. Nabi sudah bersabda, man khala'a yadan min ta'atin. Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah alias melawan negara, maka laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalahu. Dia akan bangkit ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujjah sama sekali. Ada perbuatan kriminal maksiat yang Allah tidak terima hujahnya, alasannya yakni melawan negara. Kalau kriminal yang lain masih Allah terima alasan. Maka dari itu inilah bukti bahwasannya pesantren kami yang sudah cukup lama namun di era yang baru memiliki motivasi yang besar, memiliki semangat yang besar untuk sama-sama mencetak generasi-generasi muda agar generasi-generasi muda ini dapat memberikan manfaat tidak hanya sebatas untuk agama melainkan untuk bangsa dan negaranya. Maka tak lupa tadi dalam prosesinya saya mewajibkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena apa? Santri selain harus cinta agama, santri pun harus cinta negaranya. Kenapa? Karena apabila negaranya gonjang-ganjing saudara-saudara sekalian, maka ibadah pun kita tidak tenang. Maka dari itu kita mengikuti resolusi jihad daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, yakni hubbul watan minal iman. Mencintai negara adalah sebagian dari iman. Tidak boleh santri tidak mencintai negaranya. Tidak boleh para kiai, para ustadz untuk mendoktrin santrinya untuk membenci negaranya. Seharusnya para ustadz, para kiai memberikan motivasi agar santri-santri senantiasa mencintai bangsa, negara, dan juga agamanya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah ucapan, perkataan, ataupun perbuatan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang kami ta'zimi, Umi Nyai Hajah Martiah, semoga Umi sehat selalu dan panjang umur, amin. Dan semoga juga Allah mengangkat derajat Abinal Kiram Abah Kiai Haji Jami'in, berwasilah dengan semua amaliyah beliau, pondok pesantren yang telah beliau dirikan ini,
beserta seluruh asar-asar beliau dan santri-santri beliau, semoga beliau semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Selanjutnya yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Fakirur Rahmah Gus Muhitul Ulum yang ganteng, janggutnya yang bikin manis. Tapi jangan kepanjangan tekan udel. Nggak enak lihatnya kalau kepanjangan. Masih muda, ganteng, sudah sukses. Mudah-mudahan semakin Allah mudahkan dalam rangka mengembangkan pondok pesantren. Allahumma amin. Yang saya hormati Babinsa, saya ngebacanya agak jauh, nggak kebaca namanya ya Pak. Pak Babinsa dan Pak Babin Kamtipmas, beserta tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat lingkungan setempat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya. Juga hadir bersama kita Abah Ustadz Amir, betul ya namanya? Amri, jadi Amir lagi. Tapi beda tipis lah. Yang mantep udeng-udengnya itu luar biasa. Kemudian abah kita juga, saya tadi lupa menghafal namanya, menanyakan namanya, para kiai yang jelas para asatiz, orang-orang tua kita, para penasehat, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Semoga hadirnya beliau-beliau semua ikut mendoakan kita agar penyelenggaraan Pondok Pesantren Fakirur Rahmah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Selanjutnya yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, warga lingkungan sekitar maupun wali-wali santri beserta anak-anak santriwan santriwati Pondok Pesantren Fakirur Rahmah. Bapak Ibu, apa kabar? Sehat? Sudah sarapan belum? Sudah dong. Ada yang belum? Oh, rajin amat pengajiannya ya. Sampai belum sarapan. Kalau saya ini sudah request kopi, sudah minum kopi. Silakan Pak Babin, dua-duanya minum kopi biar nggak ngantuk ya. Saya minta izin Bapak Ibu, ceramahnya nggak pakai masker. Karena kalau saya ceramah memakai masker lama-lama bau jigong. Nanti saya keracunan jigong saya sendiri. Ya boleh sekarang ini buka masker, kalau berjarak itu boleh. Kalau dempetan maka dianjurkan tidak. Hanya saja memang saya ingin tegaskan di awal, prokes protokol kesehatan itu atau protokol medis itu niatnya untuk menjaga kesehatan agar tidak sakit, bukan agar tidak mati. Karena kalau mati itu ajal, ya Pak ya. Mati itu ajal dan tidak mesti nunggu sakit. Makanya kita ini menerapkan protokol kesehatan, bahkan kita konsumsi vitamin, tujuannya untuk agar tidak sakit. Dikarenakan as-sihhatu khairum minal ghina, sehat itu lebih baik daripada kaya. Iya Pak ya. Tak ulang lagi Bapak Ibu, sehat lebih baik daripada kaya. Karena percuma kaya kalau penyakitan. Rumahnya mewah, mobilnya banyak, pakai satpam juga, punya kolam renangnya, tapi penyakitan. Makan nasi takut, sayur santan takut, ikan asin takut, makan sate takut, sambal takut, ketiban makannya tiwul. Zaman dulu orang makan tiwul, orang nggak kebeli beras. Iya Pak ya. Zaman sekarang yang makan tiwul orang kaya. Orang miskin mah makan nasi, yang kaya-kaya takut makan nasi, makannya tiwul. Nah di samping rumah orang kaya ada orang miskin, rumahnya geribik gede, lantainya masih tanah,
atapnya asbes bocor, tapi kalau makan 3 piring, beuh, nambah aja 3 kali. Sambal terasi, lauknya ikan asin sepiring, sayur santen nangka kental, lalapnya triple, pete, jengkol, jaling. Ini langsung 3 lalapnya. Makan bersimbah keringat, buka baju, duduk di teras, ngudut ji samsu. Beuh, mantap. Makanya Bapak Ibu, as-sihatu khairum minal ghina, sehat lebih baik daripada kaya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sebentar, saya mau batuk dulu. Ini kopinya masih lengket di sini. Mantep kopinya Gus ya. Saya pesan kopi, kata saya jangan kemanisan, jangan nggak pakai gula. Tapi pas diminum pas banget itu. Saya baru kali ini minum kopi sesuai dengan permintaan saya. Kadang-kadang kemanisan jadi beser. Kadang-kadang kepahitan gak enak juga. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Suparman Abdul Karim. Sudah sering ke Kalianda, ke Lampung Selatan, cuman baru kali ini ke sini. Saya tinggal di Jalan Durian 1, Kelurahan Waidadi Baru, Sukarame, Bandar Lampung. Pengurus Lembaga Dakwah NU PWNU Provinsi Lampung. Juga Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung. Kalau beliau kan pengurus PB PMII, nah, itu sama itu. Jadi salah satu anaknya NU. Jadi memang pas umurnya Gus di PB PMII. Nanti jadi ketua PB gitu. Jadi ketua GP Ansor Pusat terus jadi menteri agama. Allahumma amin. Ya siapa tahu makbul jadi menteri agama. Kemampuannya teruji Bapak Ibu. Kaderisasinya jelas bagus. Biasanya kalau doa saya makbul biasanya. Atau minimal Bupati Lampung Selatan lah ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Perjalanan masih panjang, karir masih panjang. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya. Terus saya ini sama dengan beliau, anak 2. Baru 2, pengen nambah lagi. Laki perempuan. Kalau istri baru 1. Gus mau nambah nggak Gus? Mau nambah nggak? Mana tadi ya istrinya? Oh di belakang, awas lu kata dia. Dipelototin pokoknya. Diawasin terus, kemana-mana diikutin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita ngaji wisuda tahfizul Quran. Bapak Ibu nggak salah memondokkan anaknya ke sini. Karena tadi sudah ditandai kita bukan cuman sholawat, tapi kita juga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hati-hati sekarang memasukkan anak ke pondok. Hati-hati masukkan anak ke rumah tahfiz. Karena di Lampung nggak banyak tapi ada gitu. Di Lampung ada rumah tahfiz, ada pondok pesantren yang anaknya nyantri nyanyi lagu Indonesia Raya haram. Hormat bendera haram. Pancasila dikatakannya togut. Negara Kesatuan Republik Indonesia dikatakannya negara kafir. Dia ingin memberontak kepada negara. Jangankan itu Bapak Ibu, pulang ke rumah cium tangan orang tua haram. Hati-hati. Enak menceramahi orang yang belum terpapar. Kalau menceramahi orang yang sudah terpapar, bahaya. Tanggal 26 Oktober saya ceramah di Metro sama kelompok yang kayak gitu. Lari dia dari belakang pengen mukul saya. Ya saya duduk aja di kursi sambil ceramah. Ya kalau saya kabur pengecut namanya. 10 langkah lagi mau sampai ke saya langsung disikat lehernya. Kan pengawal banyak Pak soalnya. Langsung disikat lehernya. Artinya Bapak Ibu kalau orang yang sudah rusak otaknya, rusak keyakinannya, susah diceramahi. Ya kalau udah kayak gitu mah densus urusannya Pak. Kalau urusan kiai, ustadz ini ngajar. Makanya Bapak Ibu hati-hati dengan konten-konten keagamaan
yang mengajak kita ini melawan negara. Hati-hati. Saya ingin ingatkan di awal seperti peringatan beliau tadi. Nabi sudah bersabda, man khala'a yadan min ta'atin. Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, alias melawan negara, maka laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalahu. Dia akan bangkit ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujjah sama sekali. Ada perbuatan kriminal maksiat yang Allah tidak terima hujahnya, alasannya, yakni melawan negara. Kalau kriminal yang lain masih Allah terima alasan. Ngapa lu maling? Nggak punya beras, 3 hari nggak makan, terpaksa maling. Alasan Allah dengar. Ngapa kamu berzina? Ya Allah, bini saya merantau ke Arab. Udah 10 tahun nggak pulang-pulang. Ngempet rasanya ya Allah. Ya masalah hujahnya diterima atau tidak urusan belakangan. Alasannya masuk diterima atau tidak itu hak Allah. Tapi saya ingin tegaskan, kriminal yang lain, maksiat yang lain, alasan masih didengar. Tapi Allah tidak mau menerima alasan orang-orang yang memberontak kepada negaranya. Waman mata walaisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada kesetiaan di lehernya kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang mengatasnamakan agama untuk melawan negara, dia sedang membodohi kita, dia sedang menipu kita. Justru orang yang melawan negara matinya mati jahiliyah. Cocok enggak ini kira-kira? Setuju apa setuju? Iya Pak ya. Nah, itu segitu aja bahasannya. Kita masuk ke tahfizul Quran. Alhamdulillah Bapak Ibu, bangga kita melihat anak-anak kita mau nyantri. Waduh, mau nyantri aja Pak udah seneng kita. Betapa banyak anak di pondok kabur dari pondoknya. Ya Pak ya. Jangankan anak bapak ibu, anak kiai aja kabur Pak dari pondok. Anak kiai banyak yang kabur, nggak selesai mondoknya. Makanya bapak ibu banggalah, berbahagialah kalau punya anak yang mau ke pondok. Ini luar biasa, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas begini, anak-anak yang menghafal Quran akan memberi syafaat kepada orang tuanya. Bahkan syafaatnya itu sampai 7 nasab ke atas. 7 nasab ke atas itu siapa aja? Bapak, habis bapak, jangan ibu, sama bapak ibu mah. Habis bapak apa? Kakek. Habis kakek, buyut. Habis buyut, canggah. Habis canggah, wareng. Habis wareng, udek-udek. Habis udek-udek, kalau kata orang Jawa, gantung siwur. Kalau kata orang Sunda, kakait siwur cenah. Habis kakait siwur apa? Debok bosok. Habis debok bosok apa? Galih asem. 7 nasab ke atas dijamin masuk surga. Makanya Bapak Ibu berjuanglah anak keturunan kita ada yang menghafal Quran. Tidak kita yang hafal Quran anak, tidak anak ya cucung. Enggak cucung ya cicit, enggak cicit ya canggah, enggak canggah ya wareng, enggak warengnya udek-udek, enggak udek-udek ya kakait siwur. Silahkan kita ajarkan anak kita, masukkan ke pondok pesantren. Lagi pula begini, entah dia hafal atau tidak, terjaga hafalnya atau tidak, yang jelas orang yang belajar Quran pasti dimuliakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an, tak berhenti mempelajarinya, wa 'allamah, dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Berdasarkan hadis ini, pekerjaan paling baik itu guru ngaji, belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Bu, pekerjaan paling baik itu guru ngaji.
bukan jadi presiden, bukan jadi menteri, bukan jadi pegawai negeri. Pekerjaan paling baik itu guru ngaji. Ibu-ibu punya anak gadis gak? Punya anak gadis cantik, pinter. Banyak yang demen. Ada 2 cowok saingan ngebujuk calon mertua. Yang satu cowok guru ngaji. Cuman orang miskin, tongkrongannya sepeda jengki. Yang satu cowoknya orang kaya, bawaannya Pajero Sport, tapi nggak sholat. Kira-kira yang diterima calon mantu yang Pajero apa jengki? Jengki apa Pajero? Matre. Ini kita nih matre sangat. Padahal yang Pajero nggak sholat loh. Ah Ustadz, sholat mah bisa sambil jalan. Sholat apa yang sambil jalan? Ya nggak sah lah. Pekerjaan paling baik, pekerjaan paling mulia itu jadi guru ngaji. Dan saya memperhatikan Bapak Ibu, guru ngaji itu guru paling ikhlas sedunia internasional. Ya Pak ya? Karena saya belum pernah nonton berita ada guru ngaji demo minta diangkat PNS. Nggak ada. Nggak ada Pak. Guru paling ikhlas sedunia internasional. Guru ngaji itu dikasih alhamdulillah. Nggak dikasih yang nggak apa-apa. Paling juga ngempet rasa. Beras sudah habis, bini monyong aja ya. Karena ngapa kalau belum kebeli beras? Nggak akan pernah minta, tidak akan pernah nagih. Mengapa demikian? Demi menjaga kehormatan Al-Quran. Makanya saya lihat Bapak Ibu, guru ngaji itu guru paling ikhlas sedunia internasional. Makanya saya jadi ingat kata orang bijak. Apa kata orang bijak nyebar di medsos? Guru dibayar murah, tapi dituntut memperbaiki moral bangsa. Artis dibayar mahal, tapi malah kadang-kadang kelakuannya ngerusak moral bangsa. Betul nggak kira-kira? Setuju? Ini fakta. Coba kita berhitung, gaji guru honor 300.000 sebulan. Bayarnya dirapel lagi setengah tahun sekali. Buat pulsa aja nggak cukup. Ini negeri kita, bandingkan sama Norwegia. Gaji guru di Norwegia paling rendah 395 juta rupiah, hampir 400 juta kalau pakai rupiah. Di Indonesia gaji guru segitu luar biasa. Mungkin nunggu saya jadi presiden ya. Kalau saya jadi presiden, Gus Muhyiddin Ulum langsung jadi menteri agama. Pak Babin langsung jadi panglima TNI. Pak Babin Syah Kapolri. Bisa nggak ya langsung dari Bintara ke atas? Allahu Akbar. Artinya Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, guru dibayar murah, artis dibayar mahal. Coba berhitung. Tahu Siti Badriah nggak? Tahu. Siti Badriah itu nyanyi satu lagu, emang lagi santik, tik, tik, tik. Cuman nyanyi gitu doang Pak. Bayarannya 30 juta dulu, nggak tahu sekarang. Kemudian trio macan, iwak peyek, nasi jagung, 30 juta nyanyi cuman satu lagu. Ayu Ting Ting alamat palsu, nyanyi satu lagu cuman 30 juta cuman 5 menit. Yang paling mahal itu artis Indonesia Agnes Monica, nyanyi satu lagu 200 juta. Nyanyinya nggak nyampe 5 menit. Nah saya ceramah bengok-bengok 1 jam, enggak segitunya. Tapi ikhlas Gus, nggak apa-apa. Saya mah dikasih alhamdulillah, nggak dikasih kebangetan lah. Jauh-jauh dari Bandar Lampung, enggak guyon-guyon. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, artis dibayar mahal, tapi malah kadang-kadang kelakuannya nggak benar. Sedangkan guru dibayar murah, tapi dituntut memperbaiki moral bangsa. Apalagi guru ngaji, tambah murah. Bahkan kalau di kampung saya guru ngaji mah nggak bayar, nggak nyetor di kampung saya. Orang taunya kalau guru ngaji mah ikhlas.
Ya paling nyetornya nyetor beras. Guru ngaji habis berasnya. Guru ngaji di kampung saya pinter pak. Ngajinya berubah pakai ejaan orang Ogan. Karena saya ini ibu saya orang Ogan ya. Orang Bukit Kemuning pak. Ngejanya berubah. Bada seba. Yada seya. Roda sero. Bayarot. 1 jam ngajinya bayaro. Bayaro. Enggak ngaji yang lain. Kalau di kampung saya namanya ngaji turutan kan, juz amma gitu. Jadi nggak ngaji turutan, nggak ngaji juz amma, ngajinya bayaro itu. Pulang ngaji, anak-anak ditanya ibunya, ngaji apa tadi? Bayaro. Oh bayaro, kata ibunya. Sabar. Besok kasih tahu guru ngaji, soda seso, bada seba, roda sero, sobaro. Diajarin anaknya, begitu besok ngaji baru mau masuk ruang TPQ bayaro sobaro, saya yang salah ya, sobaro. Kata guru ngaji sabar lagi. Guru ngaji itu bapak ibu paling nyindir, tapi kalau minta tidak akan pernah minta. Karena ngapa? Menjaga kehormatan Al-Quran. Nah kita mondokin anak ke sini, gedung dibangun, bapak ibu ini lagi pembangunan ya Gus ya. Gedung dibangun, ada madrasah sanawiyah, nanti MI juga ya Gus ya, aliyah, bahkan kalau bisa perguruan tinggi. Karena beliau di PBPMI punya akses kemana-mana itu. Manfaatkan akses tersebut untuk kemaslahatan. Saya berkali-kali ngomong sama pemerintah. Pokoknya kata saya, jagalah NU, gedein NU ini. Pesantren-pesantren NU kasih modal tanpa harus minta gitu. Malu juga lah kalau pakai proposal itu. Tanpa harus minta gedein pesantren karena NU terbukti. NU ini Bapak Ibu jumlah masyarakatnya 100 juta lebih di negara kita ini. Seandainya NU mau memberontak negara ini udahlah kalah, semuanya pasti kalah. Tapi NU sudah terbukti tidak akan pernah melawan negara. NU yang berkomitmen menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Coba Pak, kalau yang bendera hitam yang banyak begitu. Kelompok-kelompok yang pengen khilafah banyak begitu, nggak usah banyak-banyak, nggak usah sebanyak NU. Ada 10 juta saja mereka jumlahnya di Indonesia ini, remek negara kita ini. Makanya saya mohon betul sama pemerintah ini, masuk YouTube ini. Mohon betul sama pemerintah, binalah pesantren-pesantren NU, kiai-kiai NU, ustadz-ustadz NU, kerahkan semuanya, majukan pondok pesantren, sehingganya negara kesatuan Republik Indonesia senantiasa terjaga. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, kita secara sukarela, itulah hebatnya pondok NU. Ini mah abah kita sudah sukses Bapak Ibu. Coba di Lampung Selatan ini pergi ke pelosok-pelosok, masih banyak Pak, pondok-pondok NU itu gede, geribik. Kiai-kiainya gosong. Karena ngapa? Kiainya ikut nyangkul di sawah, ikut ngeladang. Kita mah enak, Gus siapa sih? Muhid ya. Gus Muhid gantong, janggut menawan, kulitnya bersih. Itu banyak kiai-kiai di kampung itu gosong Pak, luar biasa. Makanya Bapak Ibu mondok di sini sahriyah. Kita mengeluarkan biaya bulanan buat anak-anak kita mondok di sini, pahalanya sangat besar sekali. Karena begini, sedekah infak yang kita keluarkan untuk anak kita yang sedang mondok, pahalanya dilipat gandakan bitis'i mi'ati alfin. Dilipat gandakan sampai 900.000 kali lipat. Subhanallah. Bapak Ibu ngasih orang tua kandung, itu pahalanya dilipat gandakan bimi'ati alfin, 100.000 kali lipat sama orang tua. Makanya jangan pelit-pelit sama orang tua. Kasih orang tua. Yang namanya orang tua tuh nggak bakal minta, betul nggak kira-kira? Tapi dikasih ya mau. Sedekah sama orang tua itu 100.000 kali lipat. Namun sedekah infak buat anak kita yang sedang mondok, biaya bulanan yang kita bayarkan bitis'i mi'ati alfin, dilipat gandakan ganjarannya, pahalanya
sampai 900.000 kali lipat. Makanya Bapak Ibu orang tua wali santri, saya doakan kaya semua. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Jangan tanggung-tanggung kalau buat anak mondok, nggak usah sayang, nanti ada gantinya. Mana qasat shadaqatum mimmal, sedekah infak kita untuk kebajikan tidak akan pernah mengurangi harta. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, malah semakin ditambah, semakin ditambah, semakin ditambah. Kan orang sekarang ini senangnya gratis-gratisan sih Pak. Saya juga ada pondok yang gratis, ada. Tahfizul Quran saya gratis Pak. Tapi dibiayai pakai orang tua asuh. Tapi jangan melulu ingin gratis-gratisan. Karena banyak sekarang Bapak Ibu pondok-pondok gratis tapi ajarannya menyimpang, anti negara. Yang tadi yang hormat bendera aja haram. Jangan sementang mondok di sana ajalah gratis. Tapi begitu belajar, anak kita dicuci otaknya. Tiba-tiba jadi sangar. Tiba-tiba pulang ke rumah orang tua aja dia bid'ah-bid'ahkan sama dia. Hati-hati. Jangan ngelihat gratisnya. Kalau kita mampu, bisyarah kita, sahriyah kita, itu akan Allah lipat gandakan balasannya. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mengapa penting mondok? Kita ini sedang dihadapkan dengan fenomena zaman. Zaman makin rusak-rusakan. Tantangan zaman semakin mengemuka. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita semua untuk bahan kewaspadaan dini bagi orang tua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Setelah generasi zaman dahulu, setelah generasi-generasi yang terbaik, generasi yang bertakwa, akan datang generasi pengganti yang jelek. Apa ciri generasi pengganti yang jelek? Adha'us shalah, mereka menyia-nyiakan salat. Salat disia-siakan. Apa maksudnya? Menyia-nyiakan waktu-waktu salat. Salat zuhur mepet asar. Asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ada bapak-bapak niat sholat subuhnya begini, usalli fardhos subhi rakataini mustaqbilal qiblati, kodoan lillahi ta'ala. Lo kok kodoan Pak jam 8 sholat subuhnya, masih mending dia tahu kodoan, berarti pernah nyantri. Ketiban ibu-ibu nyusul, apa kata ibu-ibu? Usalli fardhos subhi rakataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kok kesiangan Bu, jam 9 sholat subuhnya. Nanti anaknya niru, apa kata anaknya? Usalli fardhos subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i, kroyoan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya. Walaupun masih mending. Orang Jakarta lain lagi, apa kata orang Jakarta? Subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown. Coba ulang sekali lagi. Subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown. Smackdown malaikat Israel. Kayak mana sih smackdown malaikat Israel itu? Malaikat menggebuk-gebukkan tangannya, memukul-mukul wajahnya, dan memukul-mukul bagian belakang kepalanya. Jadikan anak kita ahli salat. Makanya kita semua berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Rabbku, jadikanlah aku orang-orang yang mendirikan salat, begitupun seluruh anak keturunanku. Ini problem pertama. Kita akan dihadapkan dengan generasi akhir zaman yang meninggalkan, mengabaikan salat. Nah, kalimat yang kedua, wattaba'us syahawat,
muncul generasi yang memperturutkan syahwat hawa nafsu. Bu, ini sebenarnya nggak sopan ya Pak, tapi saya ingin sampaikan, tapi jangan diambil hati ya. Laporan tahun 2016 kalau nggak salah, sebanyak 36,7% remaja Indonesia sudah tidak perawan lagi. Tapi jangan diambil hati ya. Kalimat ini agak gimana menyampaikannya. Hasil laporan Komite Nasional Perlindungan Anak. Apa sebabnya? SMP pacaran, SMA pacaran, mahasiswa pacaran, lebih-lebih dari suami istri. Kalau goncengan di atas motor sama cowoknya sampai dikerekep. Di kali Anda ada nggak ya? Oh, banyak, Masya Allah. Sampai kayak gini Bapak Ibu. Laki bini aja nggak kayak gitu kan? Malah kalau saya heran kok laki bini itu bukannya mesra, malah dikasih tas di tengahnya Pak. Bu, mestinya ibu-ibu itu kalau goncengan sama suami, Pak, gitu dong Bu. Kan suami sendiri, nggak jadi masalah. Ngapa sih masih pacaran mesranya bukan main? Sudah nikah hilang kemesraannya. Kita khawatir dengan pergaulan bebas di zaman sekarang ini. Makanya ibu-ibu anaknya kudu mondok. Ini buat santriwati, beruntunglah Anda tinggal di pondok pesantren, belajar di pondok pesantren, selamat dari pergaulan bebas. Ini buat anak-anak, Pak Ustadz ingatkan, ingat, jangan pernah percaya rayuan laki-laki. Setuju gak kira-kira? Laki-laki itu hidung belang, mata keranjang semua, kecuali saya. Sama Gus Muhid enggak tuh. Gus Muhid mah kalem orangnya pokoknya. Jangan percaya rayuan laki-laki, karena laki-laki zaman sekarang banyak modusnya. Ya Pak ya. Modus itu ada 3 macam. Pengen tahu enggak? Modus ada 3 macam. Pengen tahu enggak? Pengen tahu aja Pak, tahu banget. Banget. Modus ada 3 macam. 1, modus mukhaffafah. 2, modus mutawassithah. 3, modus mughalladhah. Itu modus apa najis ya? Oh najis. Enggak apa-apa, ini plesetan. Modus mukhaffafah. Modus paling ringan Bapak Ibu. Apa modus paling ringan cowok zaman sekarang? Ngechat cewek. Sayang. Pakai sayang ya. Bebes. Bebes apa bebek ya? Beb. Kalau zaman dulu mah beb. Zaman sekarang mah sayang. Udah makan belum? Iya, modus. Sok care, sok perhatian. Udah mandi belum? Kata si cewek, belum. Kok belum mandi? Mager. Mager apa ya? Kirain pagar pondok, oh malas gerak. Tak temenin ya, enak aja. Ini modus paling ringan, namanya modus mukhaffafah. Naik yang kedua, modus tengah-tengah, namanya modus mutawassithah. Modus mutawassithah ini jam 2 malam ngechat ceweknya. Sayang tahajud yuk. Begitu si cewek ngelilir, subhanallah, enggak nyangka gua. Oh langsung berebes air matanya. Tak kira dia tuh begajul, ternyata rajin tahajud. Padahal mah modus. Boro-boro tahajud subuhan aja enggak dia mah. Itu ngapa jam 2 malam dia kebangun? Bukan kebangun, emang belum tidur, begadang nonton bola. Begitu mau subuhan ngantuk, ketiduran dia. Sholatnya jam 10 pagi. Sholatnya begini niatnya, usolli sunnatal duha ma'al kunuti lillahi ta'ala. Lo kuduha ma'al kunuti, iya Ustadz, tadi nggak sholat subuh, sholat duha aja dikasih kunut biar Tuhan kita maklum, kata dia. Masya Allah, itu namanya modus mutawassithah. Jangan percaya. Yang berikutnya ada modus yang paling tinggi. Ini modus yang paling bahaya, namanya modus mughalladhah. Modus paling berat. Kalau najis mah najis anjing sama najis babi itu mah. Najis paling berat, modus paling berat. Lulus SMA,
Ngomong sama ceweknya, sayang, nanti bentar lagi kita lulus. Kita jaga ya cinta kita. Jangan pernah berpaling kepada orang lain. Subhanallah. Jangan berpaling sama orang lain. Kita bakal terpisah jauh sayang. Bakal terpisah jauh. Ngerti aja anak kita. Subhanallah. Kita bakal terpisah jauh sayang. Saya kuliah ke Jogja, kamu merantau ke Papua. Sebelum kita berpisah sayang, mari kita buktikan cinta kita. Buktiin yang kayak mana? Ya begitulah sayang. Kayak orang-orang rusak. Ingat anak-anak, Pak Ustadz ingatkan, habis manis sepah dibuang. Coba kejadian di Bandung Pak. Ustadz orang nyebutnya, belasan santri dia cabuli. Jadi orang bertopengkan agama, berjubahkan agama, belum tentu bisa dipercaya. Maka jangan pernah percaya dengan rayuan laki-laki. Laki-laki zaman sekarang habis manis sepah dibuang. Apa kalau kata Pak Zainuddin MZ? Laki zaman sekarang punya slogan, aku lihat, aku dekat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat, bangsat. Laki zaman sekarang nih, hati-hati jadi sesalan kalau sudah minggat. Jangan pernah percaya sama rayuan, kuatkan mental. Jangan pernah mencoreng arang hitam di wajah orang tuamu. Pergaulan masih panjang, perjuangan masih panjang. Sukseskan diri Anda sehingga mulia dunia sampai akhirat. Nah, buat santriwati juga, santriwan ya, Pak Ustadz ingatkan, jangan main-main sama anak orang. Sudahlah, nanti urusan belakangan pacar-pacaran itu. Yang nomor satu, sukseskan diri Anda. Cewek zaman sekarang mah nggak laku cowok ganteng. Yang penting tuh duit bro. Setuju nggak kira-kira? Ganteng mirip artis Korea, tapi melarat nggak mau cewek. Tapi walaupun pala Anda peyang, mukanya bopeng ya, hidungnya blesek, tapi kalau dompetnya tebel bro, semua cewek kelepek-kelepek. Percayalah. Makanya ada guyonan di media sosial itu, cewek itu gampang berubah. Perempuan kalau umurnya masih 17-20 tahun, yang dilihat dari cowok itu yang tampan. Itu wajar. Makanya ibu-ibu kalau punya anak gadis, masuk kamarnya, pasti koleksinya itu subhanallah, enggak apa-apa. Nanti dimakan sama Ustadz Zaruni itu. Saya ulang lagi, perempuan kalau masih 17, tungguin aja enggak apa-apa Barun. Perempuan Bapak Ibu kalau masih umur 17-20 tahun, itu yang dilihat cowok tampan. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau masuk kamar, ngelihat kamar anak gadisnya, koleksi fotonya Lee Min Ho, Tangku Rasya, Ferrell, Aliando Syarif. Itu yang dilihatnya. Nggak ada anak remaja koleksi foto saya, nggak ada lah. Karena itu umurnya Pak, nggak perlu dimarah, faktor umur itu. Tapi perempuan berubah. Begitu perempuan umur 30 tahun dia berubah. Yang dicari dari cowok bukan tampannya, tapi yang dicari itu yang mapan. Apa guna tampan kalau melarat? Yang dicari yang mapan. Makanya mapankan diri Anda. Nanti cewek demen dengan sendirinya. Lihat Sule, Enti Sutisna, karena mapan. Natalie Holzer demen bukan main. Apa perempuan berhenti sampai di situ? Enggak juga. Begitu umurnya sudah 40 tahun, yang diinginkan dari suaminya itu punya jabatan kedudukan. Itu perempuan berubah. Pengen suaminya punya kedudukan. Ya setidak-tidaknya ketua RT lah. Ketua RT itu jabatan loh Pak. Coba kalau ada acara di lingkungan, kata pembawa acara yang saya hormati Bapak Ketua RT, kata bininya, laki gua itu jabatan. Apa perempuan puas? Tidak. Begitu umur 40 tahun, 50 tahun, perempuan berubah. Yang diinginkan dari suaminya bukan tampan, bukan mapan, bukan jabatan,
tapi kesetiaan. Lo kok kesetiaan bu? Pening Ustadz makan hati. Laki tampan tapi ganjen. Laki mapan ribet pengen kawin lagi. Apa guna tampan? Enggak ada guna mapan, enggak ada guna jabatan kalau punya laki ganji, kakanji, makan hati. Kalau saya dapat suami setia itu lebih baik. Apa perempuan puas sampai di situ? Perempuan berubah lagi. Begitu umur 60 tahun, yang diinginkan dari suaminya bukan kesetiaan, tapi kesehatan. Betul nggak bu? Kok kesehatan bu? Iya Ustadz, repot ngurus laki, stroke bengek, rematik, asam urat, prostat, bocor kelep, repot banget. Mana cerewet lagi, istri telat ngambil anduk marah, istri telat bikin teh marah, istri sambil ngaduk teh ngebatin. Kapan matinya orang satu ini? Yang ngedoa sih enggak, cuman ngebatin doang. Makanya bapak-bapak jangan cerewet sama bini, biar nggak didoakan macam begitu. Balik lagi Bapak Ibu rahimakumullah, anak-anak sekalian, tekun belajar, sukseslah belajar. Insya Allah hidupmu akan berkah dunia sampai akhirat nantinya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya Bapak Ibu, yang sangat mengkhawatirkan juga di zaman sekarang ini, bahaya narkoba. Dulu di Bandar Lampung, wilayah-wilayah zona narkoba, sekarang sudah menjadi wilayah hitam narkoba. Zaman dulu di kalian tidak mungkin. Kalau kita nunjuk narkoba di sana jauh betul nunjuknya. Tapi sekarang Bapak Ibu, narkoba mengintai di sekitar rumah-rumah kita. Jangankan tanpa sadar, mungkin anak kita sudah pakai narkoba. Ini mengkhawatirkan sekali. Yang namanya narkoba ini lintas profesi. Semua profesi sudah kena narkoba. Artis banyak pakai narkoba. Public figure. Mohon maaf, oknum anggota TNI ya Pak, pakai narkoba, ketangkep. Oknum anggota TNI pakai narkoba, ketangkep. Lurah di Bandar Lampung mimpin rapat sambil pakai sabu-sabu, ketangkep dan digerebek. Camat ditangkap narkoba. Bupati di Sumatera Selatan ditangkap, digerebek di rumah dinas pakai narkoba di rumah dinas ini. Hakim bahkan di Lampung itu kejadiannya. Hakim ditangkap pakai narkoba. Semua sudah lintas profesi, sudah lintas generasi. Ustadz belum ada, jangan ya. Ustadz pakai narkoba, apa jadinya Bapak Ibu? Gimana muridnya nantinya? Gimana santrinya? Pantesan ceramahnya gagah banget. 7 hari 7 malam gak tidur, jamunya sabu-sabu ternyata. Jangan sampai terjadi yang sedemikian rupa. Iklan dulu, batuk. Saya minum dulu ya. Cek, duduk cek. Capek berdiri. Dikit lagi ya Pak ya. Ya jangan lama-lama lah ceramah tuh. Biar diundang lagi. Narkoba. Bahkan narkoba ini sudah lintas generasi. Anak SD saja Bapak Ibu di Bandar Lampung sudah pakai narkoba. Saya pernah ngurukiah anak kelas 5 SD. Saya tanya ibunya, anaknya kena apa Bu? Kesambet genderuwo Ustaz. Lo kok tahu anaknya kesambet genderuwo? Ini anak saya dirukiah 10 kiai, 15 ustadz tapi nggak mempan. Hebat juga ya Pak. 10 kiai, 15 ustadz nggak mempan. Ini sakti amat genderuwonya ya. Ini jangan-jangan jinnya jin modern ini. Jin modern itu Bapak Ibu dibacakan Al-Fatihah nggak mempan. Dibacakan ayatul kursi nggak mempan. Dibacakan Yasin jinnya malah nantang. Kata jinnya, gua nggak takut sama ustadz, gua takutnya sama tukang permak lepis. Karena ada tulisannya permak jin segala jenis.
Iya juga ya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang jadi profesi tukang jahit, pertahankan. Karena jin takut sama tukang jahit sekarang. Permak jin segala jenis. Begitu saya ruqyah anak kelas 5 SD ini. Memang tidak ada jinnya. Ternyata memang gak ada genderuwonya. Gak ada kuntilanaknya. Loh kok anak saya ongo-ongo Pak Ustadz? Ya gak tahu kata saya. Bawa rumah sakit jiwa. Bawa ke SPKJ. Rujuk ke spesialis saraf. Apa kata ahli saraf? Hancur sarafnya. Gara-gara kebanyakan ngelem Aibon. Astagfirullahaladzim. Aibon itu narkoba Bapak Ibu. Cuman nggak bisa dilarang orang ngelem sepatu Pak. Kan nggak bisa dilarang kan? Nggak ada pasalnya orang kalau beli lem Aibon kemudian masuk penjara kan nggak ada pasalnya. Cuman faktanya anak kita banyak menyalahgunakan. Buat ngelem sepatu malah diisep sama dia. Ya hancur sarafnya. Sabu tak terbeli. Ganja tak terbeli. Aibon diembat. Hancur, rusak, berantakan sarafnya. Apa kata bapaknya? Dokter, berapapun duit saya bayar. Yang penting anak saya sembuh. Dokternya marah. Makanya Pak, punya anak dijaga. Jangan cuma duit yang dicari. Saraf yang sudah putus nggak bisa dibalikin lagi. Ini bukan kabel listrik. Kalau kabel listrik putus kita sambung. Tapi kalau saraf nggak bisa. Terus gimana dok? Sampai mati anak bapak bakal begini. Ini bahaya narkoba Bapak Ibu. Makanya anak masukkan ke pondok pesantren. Agar anak-anak kita semua tidak terjebak dalam pergaulan bebas. Tidak terjebak kepada bahaya narkoba. Insya Allah. Baik, yang berikutnya di poin yang terakhir. Saya ingin ingatkan buat santri pondok pesantren Fakihur Rahmah. Agar ilmu Anda barokah. Maka yang pertama, baktilah sama kiai. Baktilah sama ustadz. Karena orang tua, kiai dan ustadz termasuk orang tua juga. Ilmu harus bersanad. Ilmu jangan sampai nyuplik di internet. YouTuban itu hanya alat bantu. Saya ini YouTuber Bapak Ibu. Nanti buka di YouTube ya. Ustadz Suparman Abdul Karim. Jangan lupa subscribe. Nah, nonton dong. Viewersnya dibanyakin. Mengapa saya bermedia sosial? Karena kelompok-kelompok radikal itu bermedia sosial. Mereka menghina kiai-kiai kita. Mereka melawan negara pakai media sosial. Nyebar pesan WhatsApp, hoax dan sebagainya Pak. Itu pakai media sosial. Maka kiai, para ustadz, para santri, semua wajib bermedia sosial. Jihad medsos namanya. Kita bermedia sosial. Kita tandingi aliran-aliran begitu yang ingin merongrong negara kita ini. Harus begitu. Cuman ingat, santri harus tetap ingat. Ngaji yang benar tetap ke pondok. Pondok jangan sembarang pondok yang bersanad. Makanya begini. Idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'zam. Kalau terjadi banyak ikhtilaf, banyak aliran, banyak firqah-firqah, fa'alaikum bisawadil a'zam, wajib bagi kalian semua ngikut Islam yang mayoritas. Nah di Indonesia ini yang mayoritas ya NU lah, sama Muhammadiyah. Jadi Bapak Ibu yang mau ber-NU lah. Yang mau ber-Muhammadiyah lah. Jangan ikut yang nyeleneh-nyeleneh pokoknya. Karena NU dan Muhammadiyah sudah terbukti tidak akan merongrong negara ini. Nah, kembali ke pondok, ini ngaji yang benar. Punya kiai yang bersanad, jangan ngaji internet. Kalau ngaji internet, nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube Al-Interneti. Kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Doktor Facebook LCMA. Ya nggak bisa dong. Hati-hati juga, termasuk Pak Tentara, Pak Polisi. Sekarang ada Pak, tentara yang terpapar radikalisme itu ada. Saya menanganinya. Pak Polisi juga begitu Pak. Tentara yang terpapar radikalisme itu ada. Saya tanya, Pak Polisi kok bisa terpapar radikalisme? Sering nonton ceramah katanya di media sosial, di YouTube. Waduh. Yang ditonton ceramahnya salah Pak, kecuci otaknya. Maka ada kejadian kan Polwan yang mau jadi pengantin ngebom. Polwan kecuci otaknya. Untung cepat ditangkap di bandara Bapak Ibu. Kalau nggak ditangkap,
Jadi cerita polwan ngebom. Ini berbahaya sekali sebetulnya. Gara-gara apa? Ngaji di media sosial. Itu bahaya. Kalau kita belajar tanpa guru, gurunya setan. Orang belajar pakai buku doang, nggak ada kiainya. Bukunya memang nggak salah. Kadang-kadang benar, yang ngarang bukunya benar, Pak. Ulama. Tapi gara-gara dia belajar tanpa guru, setan menyusupi pemahaman yang salah. Disimpangkan keyakinan pemahamannya, akhirnya dia menjadi tersesat. Maka ngaji yang benar itu ngaji yang bersanad ke pondok pesantren. Ta'zim sama guru. Jangan biasakan di media sosial orang menghina para ulama, kita biarkan. Belakangan orang banyak betul menghina kiai kita, Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Padahal itu fitnah semua, Pak. Tapi betapa banyak masyarakat yang nggak mondok yang terpengaruh dengan fitnah itu semua. Makanya dalam tradisi pesantren tidak akan mungkin terjadi itu. Karena kita betul-betul belajar. Tahu saja aib guru kita nggak berani ngomong. Apalagi yang katanya Bapak Ibu. Bahkan para santri berdoa, mohon kepada Allah agar dia tidak pernah mengetahui aib gurunya sendiri. Karena kalau dia tahu aib gurunya, khawatir nggak ikhlas lagi dia belajar nantinya. Nggak barokah ilmunya. Kecuali yang cabul di Bandung itu. Itu mah bukan kiai, Pak, bukan kiai. Dan itu bukan pondok ya. Yang di Bandung itu yang masuk berita itu bukan pondok pesantren. Dia bukan kiai. Nggak pernah ngajar kitab kuning kok. Nggak pernah. Bohongan itu, Pak. Bahkan namanya itu bukan pondok pesantren, boarding school. Makanya yang boarding school itu mencurigai juga, mencurigakan itu. Namanya bukan pondok. Dia bukan ustadz. Dia bukan kiai. Kedoknya saja, Bapak Ibu. Begitu ditanya santrinya, ngaji nggak di sana? Jarang. Terus kerjaan kamu orang apa? Ngetik proposal. Habis itu apa? Keliling minta duit. Allahu Akbar. Santri diajarin ngemis. Apa jadinya yang sedemikian rupa? Bagi para santri, Pak Ustadz ingatkan, bakti sama kiai, bakti sama ustadznya, sama bu nyai, sama uminya, abinya. Yakin, percayalah, ilmu Anda nanti barokah. Ngapa banyak santri pinter tapi nggak punya pondok? Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu, kalau kata Gus Baha, santri-santri yang goblok itu yang jadi muasis pondok-pondok. Santri-santri kalau di pondok itu goblok lah. Tapi begitu pulang kampung jadi pendiri pondok pesantren. Karena ngapa? Walaupun dia bodoh, dia takzim sama guru. Dia dengarkan wasiat gurunya. Akhirnya dia bisa bikin pondok pesantren. Nah yang pintar-pintar gumede, mentang-mentang pintar. Gumede. Sama kiai hilang takzimnya. Ya, paling jadi orang biasa. Begitu ngeliat teman-temannya satu pondok, alumni udah punya pondok semua, mulai ngiri. Kok saya dulu pintar di pondok tapi nggak punya pondok? Karena ngapa? Mungkin kurang barokah ilmunya. Mengapa kurang barokah ilmunya? Mungkin kurang takzim sama gurunya. Nggak takzim sama kiainya. Makanya di Nahdlatul Ulama kita diajari bagaimana menghormati guru, jangan mencela guru. Kiai-kiai kita yang sering dihina orang di media sosial, santri yang harus menghadapinya. Jangan sampai orang semau-maunya memfitnah kiai-kiai kita, guru-guru kita. Baik, yang berikutnya satu lagi, buat para santri, berbaktilah sama orang tua. Mohon maaf, betul kadang-kadang kita ini salah. Ngabisin duit gede-gede ziarah makam Wali Songo. Ya bagus ziarah makam ulama. Cuman Wali Songo diziarahin, emak bapaknya nggak pernah ditengok. Itu masalah. Nanti dulu keramat yang jauh, ada keramat yang dekat. Yakni kedua orang tuamu. Setuju nggak kira-kira? Ini yang harus. Ngeluarin duit, ongkos 1,5 juta. Uang saku 5 juta. Setidak-tidaknya 6,5 juta buat ziarah Wali Songo. Ketiban emak di kampung telepon, Neng, Jang, emak sakit, pengen ke puskesmas. Cuman puskesmas tutup, anterin ke dokter, emak nggak punya duit. Nanti emak akhir bulan aja, keburu mati emaknya. Payah anak sekarang ini, Pak. Keramat di depan mata, tapi terabaikan begitu saja. Ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Orang bijak berkata, perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Capek nyarinya, tapi nggak akan pernah cukup selama-lamanya. Makanya Gus Muhid, berbahagialah, masih ada emak. Sama kayak saya masih ada emak. Kalau bapak saya sudah lama meninggal.
Keramat yang luar biasa. Karena doa emak itu tidak akan pernah tertolak. Saya punya teman Kiai Haji Tajul Musri. Dia kan lagi bangun pondok. Kalau mentok bangun pondok, pinter dia. Dia telepon emaknya, "Mak di rumah?" "Iya." "Tunggu mak, saya jemput." "Mak mau makan apa?" Apa maunya emak diturutin. Begitu diturutin maunya, besok langsung ada yang mencukupkan dana. Entah ngedak lah, entah ngatep lah. Makanya kalau masih ada emak, semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keramat. Yang sedih itu kalau kita nggak punya emak lagi. Lalu siapa yang bakal ngedoain anaknya? Ini keramat yang agung. Doa orang tua tidak akan pernah tertolak. Maka muliakan orang tua. Begini Bapak Ibu. Ibu saya berkata, cuman ibu saya ini nggak bisa bahasa Indonesia. Bisanya bahasa Inggris. Kata ibu saya, "Ame anak lemah, umak dek denak minta. Ame anak sare, umak nangis siang malam." Ini bahasa Inggris Kingston. King itu raja, stone itu batu, batu raja. Karena di sini banyaknya orang Lampung sama Jaseng, saya terjemahkan dulu ini. Sebenarnya bapak saya itu Kombring, Bapak Ibu. Kombring itu bahasanya sama dengan Lampung, dialeknya dialek api, dija, dipa gitu bapak saya itu. Nah, ibu saya yang ogan. Jadi kata ibu saya, "Ame anak lemah, umak dik denak minta." Kalau anaknya seneng, ibu nggak pengen minta. Betul nggak, Bu? Tapi kalau dikasih ya mau. Tapi jangan ditanya. Nelpon ke kampung, "Mak, masih punya duit?" "Masih." "Cukup nggak, Mak?" "Cukup." "Nggak, Mak ngomong aja, mau dikirim lagi nggak?" "Nggak usah, Nak." "Lo ngapain nanya?" Ini anaknya kok geblek amat sih. Buat anak-anak kalau sudah sukses, Pak Ustadz ingatkan, kalau Anda sudah sugih, nggak usah nanya. Bahkan nggak usah nunggu sugih lah. Kalau ada ngasih orang tua tuh nggak usah nanya, kirim saja. Percayalah nggak akan miskin Anda. Kasih-kasih saja. Orang tua nggak akan pernah minta sama anaknya. Kadang-kadang udah dikasih juga dibalikin lagi. Kita kasih duit 500.000 Pak. Gimana cara orang tua ngebalikinnya? Balikin ke cucung-cucungnya. Sama aja gegah-gawah itu mah. Kita mengasih dia dibalikin ke anak kita. Kita larang, "Udah Mak, jangan, nggak apa-apa." Dia seneng. Yang kayak gitu itulah orang tua. Sebaliknya, "Ame anak sare, umak nangis siang malam." Kalau anak susah siang malam ibu menangis. Nggak ada yang mengalahkan ketulusan orang tua. Ini saya mau cerita sedikit di akhir Gus Muhid ya. Saya ini Bapak Ibu, dulu ya susah lah. Nikah juga sambil kuliah. Jadi kadang-kadang nggak kebeli beras. Pagi nggak sarapan, siang keroncongan, sore kelaparan, malam ngarep ada undangan kendurenan. Nah yang basic kan juga nggak ada. Karena lingkungan saya itu nggak banyak orang Jaseng sih. Kalau orang Jaseng mah besek aja terus ya. Seneng pokoknya makmur aja kalau ada orang Jaseng itu. Karena orang Jaseng itu nggak pelit Pak, seneng sedekahan soalnya. Enak, saya setuju sangat itu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, sering lapar juga Pak. Sering nggak kebeli beras. Istri saya omongin, ngutang ke warung. Kata istri saya, "Masa guru ngaji ngutang beras? Malu-maluin aja." Iya juga nggak jadi ngutang. Jadi Bapak Ibu, kalau ibu saya datang Pak, dan nelpon dari kampung kakak, "Oh ya sibuk saya nyari pinjaman beras, minjem ke toko." Kata saya, "Pak, minjem beras sekarung 25 kilo. Tapi saya belum punya duit. Nanti kalau saya nggak bisa mulangin berasnya utuh, saya pulangin berasnya." "Lo buat apa?" "Emak saya dari kampung mau ke sini. Kalau ketahuan berasnya dikit takut dia sedih." Kan begitu. Begitu emak datang lihat beras, kayak anak saya ngontrak padahal Pak, beras selawe kilo tak taruh paling depan biar kelihatan matanya. Padahal yang kita masak Pak, yang kita masak itu yang di dalam simpenan dikit-dikit. Itu dikontrakan 3 kali saya diusir dari kontrakan. Begitu sudah punya rumah sendiri, yang Gus Muhid kemarin datang ya. Ibu saya datang dari kampung. Masuk rumah langsung sujud syukur dia sambil nangis. Nak, kabul juga doa Uma. Dulu kamu sare nggak kebeli beras. Loh, kok Uma tahu? Kamu tuh jangan bohong. Kamu pinjam beras ke warung selawe kilo kan? Terus kamu pulangin lagi kata Uma. Kamu bohong kan? Loh, Uma tahu dari mana? Uma tahu segalanya, Nak.
cuman mau membantu, umat nggak sanggup. Karena kamu nggak mampu, umat cuman bisa berdoa. Kamu diusir dari kontrakan sampai 3 kali, umat cuman bisa berdoa. Itulah orang tua, Bapak Ibu. Kita nggak cerita saja dia tahu. Makanya 2012 itu Pak, saya berangkat haji, saya sempat khilaf, lupa. Begitu di Mekah, lagi tawaf, habis tawaf sholat, selesai sa'i, tahallul umroh. Itu belum haji, baru tahallul untuk umroh. Jadi haji, umroh wajib untuk haji, haji tamattu. Nah, ada ibu-ibu mirip betul ibu saya. Disitulah saya tak sadar, loh, saya yang naik haji ini, bukan ibu saya. Oh, di situ saya merasa sedih betul. Saya merasa bersalah. Dia yang susah, dia yang payah. Loh, kok saya naik haji nggak ngajak ibu saya? Oh, saya betul-betul merasa bersalah, Pak. Sampai di puncak haji, pas wukuf di Arafah, ketua kloter minta saya untuk khutbah Arafah. Nggak sanggup saya. Ngapa Pak Ustadz? Ingat ibu saya. Saya merasa bersalah. Udah telepon dulu umaknya itu, minta maaf. Saya telepon ibu saya minta maaf. Ngutang pun kadang kerentenir. Bapakmu malah beli boneka bukannya berobat. Waktu kamu berangkat kuliah nang Jogja, bapakmu nganter sampai full bis, pengen betul cium peluk kamu, tapi nggak jadi karena kamu sudah gadis, takut kamu sungkan. Pas kamu wisuda ya dandan cantik kayak anak-anak kita tadi, merah pakai blush on itu, persis kayak Nisa Sabian. Bapakmu pengen betul peluk cium kamu, tapi nggak jadi karena kamu sudah dewasa, takut kamu sungkan. Pas kamu akad nikah ya bapakmu kan ngilang. Iya mak, orang sampai nyari-nyari. Emak juga nyari, cari kamar depan nggak ada, kamar tengah nggak ada, ternyata kamar belakang. Begitu emak masuk kamar belakang, bapakmu sedang sujud, nangis sejadi-jadinya. Terima kasih ya Allah, saya sudah berhasil menyelamatkan anak gadis saya. Oh, anak wedok langsung masuk kamar, Pak, tak pijitin ya Pak. Anak wedok langsung masuk kamar, Pak, tak pijitin ya Pak. Langsung dipijitin bapaknya. Artinya Bapak Ibu, seandainya semua anak tahu jasa dan pengorbanan orang tuanya, takkan pernah ada anak yang berjarak kepada orang tuanya, dan takkan pernah ada anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.